Bab 150 10.000 tahun keterampilan jiwa Enfeeblement, Douluo Dalus Sol Len 2. Setelah diselimuti oleh cahaya dari cincin jiwa ketiga Huo Yuhao, kecepatan Devil Rhino Single Hornet terasa berkurang, dan tubuhnya mulai bergetar. Devil Rhino Single Hornet menyentak tubuhnya ketika Huo Yuhao menerjang, mencoba untuk menusuk Huo Yuhao dengan tanduk seperti bor di kepalanya. Huo Yuhao siap menghindari serangan ini, tahu betul bahwa dia tidak bisa menjatuhkan Devil Rhino ini dalam satu serangan. Kepala Devil Rhino adalah area yang paling vital, dan yang paling lapis baja, bahkan Dark Golden Terror Claws tidak memiliki peluang bagus untuk menembusnya dalam satu tembakan. Tapi kebetulan aneh terjadi sekali lagi. Tubuh Devil Rhino Single Hornet bergetar saat berlari, jadi kuku depannya masuk ke lubang kecil yang terbentuk selama pertempuran sebelumnya, tapi lubang kecil itu miring. The Devil Rhino memiliki panjang lebih dari 4 meter. Tubuhnya tebal dan kekar, dan beratnya lebih dari 3.000 kilogram. Kaki depannya tiba-tiba melengkung, dan menyebabkan seluruh tubuhnya miring bersamanya. Tanduk yang menusuk Huo Yuhao benar-benar terjawab, dan kepalanya terekspos secara kritis kepadanya. Memadamkan. Huo Yuhao tidak akan berada di 7 monster Shrek jika dia tidak bisa memanfaatkan kesalahan musuh. 5 cakar Dark Golden Terror Claw berkumpul bersama seperti paruh tajam pelatuk, dan menembus mata Devil Rhino ketika kepalanya menoleh ke arahnya. Devil Rhino Single Hornet terkejut ketika tubuhnya miring ke satu sisi, dan bahkan lupa untuk menutup matanya untuk melindungi mereka dengan kelopak matanya yang tebal. Seberapa lembut dan lemah mata seseorang. Selanjutnya, itu adalah Dark Golden Terror Claw yang menusuk mata. Pisau tajam emas gelap Huo Yuhao menusuk kepala Devil Rhino tunggal tanduk secara instan, dan tubuh kolosalnya jatuh ke tanah dengan lolongan yang menyakitkan. Cakar emas gelap berubah menjadi sedingin es, dan lengan kanan Huo Yuhao ditutupi lapisan kristal seperti berlian. Jeritan mengerikan dari Devil Rhino yang sekarat berhenti, dan kepalanya diselimuti lapisan es. Tubuhnya sangat besar, dan bahkan Ultimate Ace Huo Yuhao tidak bisa membekukan seluruh tubuhnya dalam waktu singkat. Pemogokan itu terlalu cair untuk itu. Tubuhnya melompat ke langit sekali lagi ketika jiwa pendorong di punggungnya meluncurkannya dengan kekuatan besar pada Devil Rhino bertanduk tunggal lainnya. Semua Devil Rhino bertanduk tunggal lainnya tiba-tiba kehilangan pijakan pada saat yang sama. Bahkan Huo Yuhao, agen kematian mereka, menemukan ini sulit dipercaya. Salah satu Devil Rhino pingsan, jatuh tepat ke mayat macan emas. Mayat itu meledak dari skill jiwa Ice Explosion, dan tubuh besar dari Devil Rhino Single Hornet dilemparkan ke udara. Kekuatan menakutkan dari keterampilan jiwa Ice ledakan membuat Hekaitu berpikir kembali ke pertemuan mereka dengan ledakan mayat kembali dengan tuan jiwa jahat di dalam gua. Devil Rhino raksasa tunggal Hornet hancur berkeping-keping, dan klaksonnya diledakkan dari kekuatan peledak, mendarat tepat di kepala binatang jiwa jarak jauh yang rentan, dan menembusnya. Keempat iblis tanduk tunggal semua terkunci di Huo Yuhao, jadi mereka sama sekali tidak mengancam Hekaitu, yang saat ini sedang menyerang dengan sekuat tenaga. Kakak senior, coba menyerang mata makhluk-makhluk jiwa jarak jauh itu. Api dalam ledakan, dan hemat kekuatan jiwa. Huo Yuhao berteriak sementara Dark Golden Terror Claw-nya dengan mudah menembus mata Devil Rhino yang lain. Hal yang sangat aneh adalah bahwa Devil Rhino bertanduk tunggal ini juga tidak dapat dijelaskan menutup matanya tepat waktu. Binatang-binatang jiwa yang menyerang jarak jauh pastinya tidak dalam kondisi normal. Mobilitas mereka berkurang, dan bahkan setelah gelombang serangan diluncurkan ke Huo Yuhao dan Hekaitu, tidak ada satupun serangan yang menghantam. Kemampuan mereka untuk mengunci target telah menghilang, dan keberuntungan mereka dengannya. Bertujuan pada para Beast Soul bukanlah hal yang sulit bagi Hekaitu, tetapi para Beast Soul memiliki persepsi yang sangat sensitif, dan akan dengan cepat menghindar ketika mereka merasa ada sesuatu yang salah. Alat jiwa bisa mengunci target, tetapi hanya satu tubuh pada satu waktu, dan tidak ke wilayah yang sangat kecil. Tetap saja,
Heikaitu bertindak sesuai dengan saran Huo Yuhao. Semua kejadian luar biasa, ajaib, dan bahkan berbahaya ini menyebabkan kepercayaannya pada Huo Yuhao meningkat berkali-kali lipat. Medan perang sudah sangat kacau. 2 dari 4 Devil Rhinos bertanduk tunggal dihilangkan oleh Huo Yuhao dalam hitungan detik, dan 1 terbunuh oleh ledakan es. Devil Rhino yang tersisa berjuang bangkit kembali dan terus menyerang menuju Huo Yuhao. Heikaitu berhasil mengeluarkan 2 binatang jiwa jarak jauh, dan 1 lagi dihilangkan oleh tanduk terbang Devil Rhino yang meledak. Ada 5 binatang jiwa jarak jauh untuk dibunuh, tetapi proyeksi tengkorak masih tertinggal di atas kepala mereka sementara mereka tersandung seperti sebelumnya. Mata takdir menghakimi mereka dengan cahaya takdir. Dikombinasikan dengan keterampilan jiwa ketiga Huo Yuhao, enfeeblement, adalah penyebab dari semua yang baru saja terjadi dan sedang terjadi. Huo Yuhao akhirnya mengerti arti sebenarnya dari penilaian nasib. Bayangan emas berkilauan di belakang punggungnya, dan ada roda cahaya yang melindunginya. Ini adalah cahaya dan kekayaan yang diberikan kepadanya oleh takdir, sementara jiwa-jiwa binatang itu ditinggalkan oleh penilaian takdir. Tubuh mereka sepertinya diganggu oleh dewa kelemahan. Sangat disayangkan bahwa meskipun Huo Yuhao adalah pencipta nasib buruk mereka, ia tidak bisa mengubah nasibnya sendiri. Jika tidak, situasinya akan lebih menyeramkan. Dan enfeeblement, ini adalah skill jiwa tipe domain, jadi seharusnya disebut mass enfeeblement. Mereka yang terkena fluktuasi spiritual Huo Yuhao akan menemukan sistem saraf pusat mereka terpengaruh. Enfeeblement tidak mengurangi kekuatan jiwa target, tetapi akan menyebabkan target mengalami pusing dan kelemahan di tungkai bawah mereka, antara lain. Semua efek yang melumpuhkan ini tidak konklusif. Namun, efek paling ampuh dari mass enfeeblement Huo Yuhao adalah bahwa itu dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang lama. Dia hanya menyerap 6.000 tahun dari keseluruhan 15.000 di cincin jiwa, tetapi dia masih bisa menyalurkan pembebasan massal selama 1 menit penuh. Kedua belas binatang buas ini dihambat oleh mass enfeeblement, dan mereka dihakimi oleh takdir pada saat yang sama. Orang hanya bisa membayangkan keadaan mereka yang mengerikan. Huo Yuhao mengambil kesempatan ini, dan 3 Devil Rhinos tanduk tunggal ditebang, meja telah berputar. Touch, touch, touch. 3 balok seperti jarum yang cemerlang melintas. 3 kepala makhluk jiwa jarak jauh meletus dalam awan kabut darah secara bersamaan, semuanya diserang melalui mata mereka, dan otak mereka langsung menguap. Alat jiwa yang panjang dan tipis bisa dilihat di bahu Heikaitu. Titik utamanya berbentuk kerucut, dan sinar cahaya tipis itu ditembakkan dari ujung kerucut alat jiwa ini. 3 ledakan serentaknya hanya bisa digambarkan sebagai karya penembak jitu. Sementara jarak antara dia dan targetnya bahkan tidak sampai 100 meter, binatang-binatang buas itu menghindar dengan cepat, tanpa berhenti. Bahkan deteksi spiritual Huo Yuhao tidak bisa membantunya membidik mata makhluk buas itu. Dia kaitu samar-samar merasa seolah-olah ada kekuatan yang tidak dikenal membimbingnya ketika dia menembakkan 3 tembakan ini. Ketika perasaan itu memuncak, dia hanya mengarah ke arah yang benar dan menembak. 8 bis soul jarak jauh menyusut menjadi 2 dengan sangat cepat, sementara Devil Rhino Single Hornet terakhir tiba sebelum Huo Yuhao. Devil Rhino Single Hornet memiliki pertahanan dan serangan yang hebat. Namun, itu tidak cukup gesit di depan Huo Yuhao. Huo Yuhao menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek dan menyapu melewati sisi Devil Rhino. Meskipun iblis bertanduk tunggal sudah mengunci Huo Yuhao, masih perlu waktu untuk memutar tubuhnya. Huo Yuhao menangkap kesempatan ini, dan Dark Golden Terror Claw-nya menebas dengan ganas, bilah tajam berwarna emas gelap menebas perut lemah Devil Rhino. Devil Rhino bertanduk tunggal ini adalah musuh paling mampu yang pernah dijumpai Huo Yuhao sejak mendapatkan Dark Golden Terror Claw Right Palm Bone. Bahkan Dark Golden Terror Claw-nya tidak bisa menusuk sampai ke perut lembut Devil Rhino, hanya setengah jalan saja. Namun, setengahnya sudah cukup untuk Huo Yuhao. Dia bangkit dari tanah dan menempelkan seluruh tubuhnya ke sisi Devil Rhino.
Sementara itu Dark Golden Terror Claw-nya berubah menjadi biru sedingin es. Pincer Ice Empress. The Ice Empress Pincer memberi Dark Golden Terror Claw elemen Ultimate Ice dan sangat meningkatkan kekuatan tangan kanan Huo Yuhao. Squelch the Dark Golden Terror Claw sepenuhnya menenggelamkan dirinya ke dalam tubuh Devil Rhino bertanduk tunggal, dan kekuatan hebat Ice Ultimate disuntikkan ke dalam dengan kecepatan yang menakutkan. Namun, Huo Yuhao segera mulai merasakan halangan dari otot-otot Devil Rhino yang telah menjepit ke Dark Golden Terror Claw-nya, dan Devil Rhino menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengeluarkan Huo Yuhao. Waktu tidak ada di sisinya. Huo Yuhao tidak bisa melestarikan kekuatan jiwa lagi. Kekuatan spiritualnya telah sepenuhnya terkuras dari serangkaian pertempuran, ke titik di mana dia bahkan tidak mencoba shock spiritual sederhana. Warna hijau zamrud meledak dari tubuh Huo Yuhao. Bayangan Ice Jade Empress Scorpion berkilauan sesaat di belakang punggungnya, dan selimut cahaya hijau es segera melebar keluar di saat berikutnya. Devil Rhino yang berjuang membeku di tempatnya, tidak mampu melepaskan Huo Yuhao. Jelas bahwa Huo Yuhao telah menggunakan Dark Golden Terror Claw yang tertusuk ke tubuh Devil Rhino sebagai pusat serangannya ketika kristal es dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Devil Rhino tanduk tunggal. Tak lama, seluruh tubuh dilapisi lapisan kristal es yang berkilau dan tembus pandang. Devil Rhino tidak bergerak, seperti patung es. Huo Yuhao menarik tangannya saat dia melompat dan mendarat di belakang Devil Rhino. Dia menopang dirinya sendiri dengan punggung saat tangannya terengah-engah dan napas berat, wajahnya sepucat hantu. Menggunakan domain es abadi tanpa dukungan kekuatan Haodong hanya mengambil terlalu banyak darinya. Dia merasa seperti telah dipukul dengan enfiblement-nya sendiri ketika tubuhnya jatuh ke dalam kondisi lemah yang melumpuhkan, sementara kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya dihabiskan. Hati binatang langsung mengubahnya menjadi patung es. Huo Yuhao tidak bisa diganggu dengan dua binatang jiwa jarak jauh lainnya lagi. Dia dengan cepat mengeluarkan sebatang cerutu tebal dan tipis dan memasukkannya ke dalam mulutnya, sebelum dia menyalakannya dan mengisapnya sekuat yang dia bisa. Dia mengambil botol susu pada saat yang sama, dan memulihkan kekuatan jiwanya. Heika itu tidak mengecewakan, dan meskipun peringkat akurasinya kurang dari 100% seperti sebelumnya, dia masih mendapatkan 6 rudal lagi di bawah restu Light of Destiny. Dua binatang jiwa yang tersisa masih belum pulih dari enfiblement dipenggal. Sementara pertempuran sepertinya membutuhkan waktu yang lama, tetapi sejak saat itu Huo Yuhao memancarkan cahaya takdir, hingga menggunakan mass enfiblement, dan sampai binatang jiwa terakhir musnah, hanya 1 menit telah berlalu. Pertempuran berakhir dengan tergesa-gesa, dan semua 12 binatang buas terbunuh, 4.000 tahun yang termasuk iblis tanduk tunggal termasuk. Gong Changlong tidak lagi merasakan sakit hatinya. Sebaliknya, dia sudah mati rasa. Meskipun ada banyak binatang mistis di dalam Beast Dwelling Area, sepertiga dari ribuan jiwa-jiwanya telah dihilangkan hanya dalam satu pertempuran ini. Warna di wajahnya berubah biru dengan semburat hijau sebelum menjadi hitam sama sekali. Bagaimana mungkin Xian Liner, Qian Duoduo dan Fan Yu mengharapkan hasil seperti itu dari tribun penonton? Huo Yuhao mengamati sekelilingnya dengan waspada dan menunggu gelombang berikutnya dari makhluk buas yang bisa muncul kapan saja. Devil Rhino bertanduk tunggal ini adalah senjata paling penting dalam gudang senjatanya untuk pertempuran selanjutnya. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir, seandainya kakak Su ada di sini. Dia bisa memusatkan semua makhluk jiwa bersama, lalu menggunakan pemindahan dunia bawah misterius untuk bertukar dengan Devil Rhino bertanduk tunggal ini dan aku akan meledakkannya. Aku akan dapat menghancurkan seluruh gelombang. Itu dia. Kenapa kita masih menguji? Jika penilaian ini berlanjut, semua properti Beast Dwelling Area akan lenyap. Gong Changlong berjalan keluar dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia berteriak ke arah tribun penonton, Din Xian, aku juga penatua cadangan Paviliun Dewa Laut, dan aku cukup layak untuk mempertanyakan Paviliun Dewa Laut, dan mempertanyakan keputusan yang telah kalian buat menggunakan otoritas penulis Lautan Allah.
Anda masing-masing melihatnya 20.000 tahun jiwa buas saya mati begitu saja, dan Anda semua harus tahu nilai jiwa binatang buas ini. Lihatlah, berapa banyak cincin jiwa yang terbuang sia-sia. Departemen alat jiwa harus bertanggung jawab untuk menangkap batch lain untukku. Aku akan membawa ini ke Pulau Dewa Laut sekarang. Gong Changlong berputar dengan marah saat dia berbicara dan akan pergi. Xian Liner, Qian Duoduo dan Fan Yu buru-buru melompat turun dari tribun penonton dan tiba di hadapan Gong Changlong dalam sekejap. Xian Liner memasang wajah meminta maaf saat dia berkata, "Jangan marah, Penatua Gong. Kami akan berhenti di sini untuk hari ini. Saya tidak pernah membayangkan bahwa situasi seperti itu akan terjadi, dan itu semua karena penilaian kami terhadap kemampuan kedua siswa ini tidak memadai, jadi itu semua salah kami. Kami akan menjelaskan hal-hal ke Paviliun Dewa Laut sendiri. Duo-duo dan aku akan bertanggung jawab untuk menangkap kumpulan Beast Soul lainnya ketika kami kembali." Wajah Gong Changlong melembut sedikit ketika dia berkata, "Itu akan dilakukan. Jangan tarik penilaian semacam ini lagi, jika tidak, bagaimana bisa area duel Beast saya bertahan? Pergi, kalian semua." Kedua kawan ini tidak lagi diterima di dalam area duel Beast. Penatua Gong mendengus dan mengisap janggutnya sementara dia memelototi mereka bertiga saat dia berbicara, sebelum dia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Xian Liner dan yang lainnya tertawa, saling pahit. Huo Yuhao telah bertemu dengan He Kaitu sekarang. Mereka berdua menghela nafas lega ketika mereka melihat tatapan marah Penatua Gong, dan sepertinya penilaian hari ini berakhir. Mereka berdua merasa seolah-olah berada dalam mimpi ketika mereka menyaksikan mayat-mayat berserakan di tanah. Ada 18.000 tahun jiwa binatang, dan 4 dari mereka adalah 3.000 tahun jiwa binatang. Namun, mereka membantai semua orang dalam waktu 15 menit. Bahkan Raja Jiwa dari halaman dalam mungkin tidak akan mampu mencapai ini. Fan Yu memaksa tertawa dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan tentang penilaian hari ini, Dekan?" Ekspresi Xian Liner juga tampak sedikit cemberut. Dia menjawab, "Pergi ke Departemen Jiwa Bela Diri dan menjemput Bei Bei, Su Sanxi, dan Jiang Nanan. Penilaian akan berlanjut, biarkan mereka bertempur melawan yang lain dari 7 monster Shrek. Saya ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan." Dia dengan sengaja mengangkat suaranya ketika dia mengucapkan kalimat terakhir sehingga Huo Yuhao dan He Kaitu bisa mendengarnya. Mereka berdua saling melirik dengan putus asa dan dengan cepat duduk di tanah. Mereka memulihkan kekuatan jiwa mereka melalui botol susu sementara mereka mulai bermeditasi untuk memulihkan energi yang sebelumnya mereka habiskan. Huo Yuhao menyadari bahwa kecepatan pemulihan kekuatan spiritualnya di dalam laut spiritualnya relatif mengesankan. Namun, kekuatan spiritual lautan mentalnya yang kedua pulih dengan sangat lambat-lambat seperti siput yang meluncur di tanah. Dia mungkin perlu sepanjang hari untuk sepenuhnya memulihkan kekuatan spiritual yang telah dia keluarkan, itu artinya mata takdirnya hanya dapat digunakan sekali sehari. Fan Yu sangat efisien. Dia tidak punya masalah mengekstraksi beberapa siswa dari Departemen Jiwa Bela Diri, karena dia mendapat perintah Xian Liner. Bei Bei, Su Sanxi, dan Jiang Nanan tiba di area duel binatang dalam waktu 15 menit. Su Sanxi tampak seperti sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia tampak seperti dia tidak sabar untuk melakukannya sementara dia memasang senyum nakal dan masam di wajahnya. Jiang Nanan tenang dan tenang, dan meskipun dia menjaga jarak antara Su Sanxi dan dirinya sendiri, mereka tidak lagi jauh seperti sebelumnya. Ini mungkin alasan mengapa suasana hati Su Sanxi sedang baik, setidaknya ada kemajuan. Bei Bei tampak elegan dan halus seperti biasanya. Namun, dia tidak lagi memiliki senyum tipis di wajahnya sejak Tang Ye pergi. Dia tidak bisa menunggu liburan sehingga dia bisa pergi ke Heaven Door City untuk menemukan Tang Ye. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seolah-olah rambutnya telah berdiri baru-baru ini, dan dia semakin khawatir tentang Tang Ye menjelajah ke Heaven Door City sendirian. Dia memiliki wahyu sendiri setelah kompetisi akbar,
dan dia juga telah mencapai titik krusial dalam kultivasinya, sementara akademi juga telah memerintahkannya untuk tidak pergi. Dia juga akan menghadapi tekanan besar dari ujian untuk memasuki halaman dalam saat kelulusannya. Kakak senior, Kakak Su, Saudari Nanan. Huo Yuhao melangkah maju dengan gembira. Dia belum melihat Bei Bei dan yang lainnya sejak budidaya tertutup setelah mereka kembali. Namun, Bei Bei dan yang lainnya takjub seperti biasa. Area duel bis sangat berantakan, ada kawah raksasa dari ledakan es, ada anggota tubuh binatang jiwa yang terputus, dan ada banyak mayat yang berserakan di semua tempat. Adik junior kecil, ada apa ini? Bei Bei bertanya dengan wajah penuh keraguan. Sebelum Huo Yuhao bisa menjelaskan, Xian Liner merendahkan suaranya dan berkata, Bei Bei, Susanshi, Jiang Nanan, saya punya tugas penilaian langsung untuk kalian, kalahkan Huo Yuhao dan Hekaitu. Pertempuran akan segera dimulai. Jika kalian bertiga kalah dalam pertarungan, maka aku akan meminta Departemen Jiwa Bela Diri untuk meningkatkan kesulitan penilaianmu untuk memasuki halaman dalam tahun depan. Bei Bei dan dua lainnya langsung terkejut. Fan Yu menimpali. Ini juga penilaian untuk Huo Yuhao dan Hekaitu. Lihatlah jenazah binatang buas di sekitar Anda, mereka adalah orang-orang yang membunuh mereka semua. Pertempuran akan segera dimulai. Mata Bei Bei berbinar. Tampaknya ada kilat biru berkedip di matanya ketika dia berbalik ke arah Huo Yuhao, dan dia adalah orang pertama yang secara mental mempersiapkan dirinya. Akademi memiliki alasan untuk mengatur sesuatu seperti ini, dan dia tahu bahwa itu tidak akan buruk bagi Huo Yuhao dan Hekaitu jika dia mengikuti instruksi gurunya. Hati-hati, saudara junior. Serangan kilat meledak dari dalam tubuhnya saat dia berbicara, dan lengan kanannya dengan cepat berubah. Sisik naga ungu kebiruan mulai menyebar, pertama ke dadanya kemudian sampai ke pinggulnya. Dia menerjang ke arah Huo Yuhao dalam sekejap. Susanshi dan Jiang Nanan lebih lambat, tetapi mereka segera menyadari apa yang terjadi dan melepaskan jiwa bela diri mereka masing-masing sebelum mereka meluncurkan serangan mereka sendiri. Susanshi pergi untuk Hekaitu, sementara Jiang Nanan menyembunyikan dirinya di belakangnya. Dengan perisai penyusuan Wu membela mereka, tidak ada celah atau celah untuk alat jiwa di depan mereka untuk dieksploitasi. Meskipun pertempuran ini sangat tergesa-gesa dan tergesa-gesa, Bei Bei dan pengalaman serta disiplin dalam pertempuran lainnya dengan cepat ditampilkan, dan semua orang mengejar target yang paling cocok. Huo Yuhao tertawa getir di dalam. Dia merasa sedikit tertahan berhadapan dengan kakak tertuanya, dan ini bukan hanya karena kekuatan jiwanya hanya dipulihkan menjadi sekitar 50%, kekuatan rohaninya baru pulih menjadi sekitar 30 hingga 40%, dan lautan mentalnya yang kedua sama sekali tidak operasional. Ini juga karena hubungannya dengan Bei Bei. Bei Bei selalu seperti seorang mentor dan kakak baginya. Dapat dikatakan bahwa tanpa perawatan dan bantuan Bei Bei, Huo Yuhao tidak akan bisa berdiri tegak ketika ia pertama kali datang ke Akademi Shrek. Dia sudah dirugikan dalam hal mentalitasnya meskipun ini hanya pertempuran persahabatan. Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritual secepat yang dia bisa saat Bei Bei menerjang langsung ke arahnya. Dia menghubungkan dirinya dengan Hekaitu sementara dia menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk mundur dengan cepat dalam upaya menjauhkan diri dari Bei Bei. Pengalaman Bei Bei dalam pertempuran sama kayanya dengan itu. Dia adalah kakak senior tertua Sekte Tang, dan dia terlalu akrab dengan 6 teknik rahasia besar Tang Sekte. Poin paling penting dari Ghost Shadow membingungkan adalah bahwa itu bisa berubah dan tidak dapat diprediksi. Tidak ada ritme atau pola yang bisa dimanfaatkan. Namun, Bei Bei akrab dengan teknik ini, dan karena itu sangat menyadari kecepatannya. Crackle, ledakan menggelegar bisa terdengar ketika Thunderous Dragon Claw raksasa menebas keluar dari langit dan langsung menuju tubuh Huo Yuhao. Baut petir belum mencapai dia, tapi Huo Yuhao sudah bisa merasakan seluruh tubuhnya mulai mati rasa. Tidak ada keraguan bahwa kultivasi Bei Bei telah tumbuh lagi secara eksponensial.
Keganasan guntur naga ganas telah ditambah, dan wilayah efeknya jauh lebih luas dari sebelumnya. Huo Yuhao meletakkan tangannya di lingkaran di depannya, dan mata rohnya mulai bersinar. Deteksi spiritualnya menemukan tempat terlemah Thunderous Dragon Claw, dan tangan kirinya membentuk kren pengendali sementara tangan kanannya membentuk cap Turing Dragon. Dengan satu tindakan mendorong dan menarik, dia mendorong guntur naga guntur ke satu sisi. Bei Bei melirik Huo Yuhao dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Namun, dia mengambil waktu yang dibutuhkan Huo Yuhao untuk berhenti dan memblokir cakar naga guntur untuk dengan cepat menutup jarak antara dia dan adiknya. Dia meraih di bahu Huo Yuhao saat dia membengkokkan pusat telapak tangannya ke dalam. Dia juga menggunakan teknik pengendalian naga pengambilan derek. Bei Bei lebih dari 10 peringkat di atas Huo Yuhao dalam kultivasi, dan kekuatan hisap yang hebat segera menarik Huo Yuhao sampai ia tersandung. Itu tidak akan mudah bagi Huo Yuhao untuk bertahan melawan Bei Bei yang mengontrol bangau pengambilan naga bahkan pada puncaknya, dan dia bukan tandingan Bei Bei dalam budidaya. Ini adalah alasan mengapa itu menantang baginya untuk menghindari serangan ini meskipun deteksi spiritualnya dapat memprediksi dan mendeteksi itu. Heika itu akhirnya menunjukkan sisi menakutkan dan ganasnya. Konsumsinya dari pertempuran sebelumnya jauh lebih kecil daripada Huo Yuhao, karena dia tidak perlu menghabiskan banyak energi dengan bimbingan spiritual Huo Yuhao. Kekuatan jiwanya telah dipulihkan hingga lebih dari 80%, dan benteng alat jiwanya menegaskan dominasinya ke segala arah. Dia berhasil menekan Su Sanxi dan Jiang Nanan sehingga mereka tidak bisa mendekat. Sebaliknya, mereka secara bertahap dipaksa kembali. Benteng alat jiwa Heika itu adalah lawan yang bagus untuk kemampuan Jiang Nanan, dan sulit untuk mengusirnya ketika dia dengan kuat berakar ke tanah. Namun, berkat takdir dari sebelumnya ketika dia menghadapi binatang buas benar-benar hilang. Kekuatan Eye of Destiny memiliki durasi terbatas, dan Huo Yuhao hanya bisa mempertahankannya selama sekitar 3 menit dengan kekuatannya saat ini. The Dark Golden Terror Claw muncul sekali lagi, dan dia bentrok dengan Thundery Dragon Claw Bei Bei secara langsung. Dentang. Suara dentang logam meledak, dan Bei Bei merasa seolah-olah 5 goresan dingin yang kuat menembus lengannya dari 5 cakar yang sangat tajam, dan mereka mengebor ke dalam dirinya dengan kecepatan histeris. Dia terkejut, dan dia melepaskan Thunderbolt yang kuat dalam sekejap. Huo Yuhao juga merilis penghalang jiwa kelas 2 sendiri pada saat yang sama. Penghalang jiwanya segera hancur berkeping-keping, tetapi ia berhasil memblokir kekuatan kelumpuhan yang kuat dari Thunderbolt. Armor Empress Armor merilis kristal es seperti berlian yang menyelimuti seluruh tubuhnya dan menahan Thunderbolt yang kuat. Huo Yuhao didorong mundur beberapa meter, tetapi dia tidak terluka. Bei Bei menatap cakar naganya dan menyadari, dengan kekagumannya yang intens, bahwa ujung tajam cakar masing-masing memiliki celah tipis. Meskipun retakan ini tidak sebesar itu, cakar naga lengan kanannya adalah tempat terberat di seluruh tubuhnya. Pandangannya segera tertarik pada Dark Golden Terror Claw di tangan kanan Huo Yuhao. Saudara junior, apakah itu tulang jiwa Dark Golden Terror Claw dari beruang Dark Golden Terror Claw? Bei Bei bertanya dengan heran. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, sangat cerdas, kakak senior. Bei Bei memberi acungan jempol kepada Huo Yuhao dengan tangan kirinya dan berkata, kerja bagus. Namun, saya akan memberikan semua yang saya miliki. Dia sudah memperhatikan bahwa Huo Yuhao memiliki 3 cincin jiwa padanya, dan dia tidak pernah meremehkan atau memandang rendah adik lelaki juniornya. Dia melolong ke langit, dan seluruh kerangka Bei Bei berderak dengan serangkaian suara ledakan yang meledak. Kerangkanya tumbuh dalam ukuran ketika ia menjadi lebih tinggi dengan seluruh kepala, sementara daging di tubuhnya jauh lebih menonjol daripada sebelumnya. Matanya berkilau dengan kilat ungu kebiruan, dan garis-garis petir seperti ular berselaput di sekujur tubuhnya seperti jaring petir. Keterampilan jiwa ketiganya, Thunderous Fury, juga berevolusi. Huo Yuhao bisa merasakan energi gravitasi yang luar biasa yang berasal dari Bei Bei.
Jaring cahaya ungu kebiruan yang halus dan kompleks sepertinya ingin menyedot semuanya ke dalam dirinya sendiri, dan kemudian merobeknya. Energi Ultimate Ice yang dia suntikkan ke dalam tubuh Bei Bei melalui Ice Empress Pincer dan Dark Golden Terror Claw-nya langsung hilang setelah pelepasan Thunderous Fury. Kehebatan Bei Bei layak statusnya sebagai pemimpin generasi baru dari 7 monster Shrek. Dia mengambil udara di Huo Yu Hao. Ini adalah cakar naga guntur lain, tetapi kekuatan serangan ini sangat berbeda dari sebelumnya. Garis besar petir ungu kebiruan membentuk cakar petir dengan lebar 3 meter yang menyerang Huo Yu Hao. Cakar petir ini diresapi dengan daya isap yang kuat, seolah-olah Bei Bei telah memasukkan efek Dragon Cap Turing Controlling Dragon ke dalam keterampilan jiwanya. Huo Yu Hao tidak bisa berjuang keluar dari kekuatan pengisapan yang hebat ini dengan kultivasinya saat ini, jadi dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dua sinar cahaya keunguan meledak dari mata Huo Yu Hao syok spiritual. Mata Bei Bei berbinar pada saat bersamaan. Cahaya ungu melintas di matanya, tetapi perbedaannya adalah bahwa mata Bei Bei tampaknya berisi 2 pusaran air yang menyambar. Kekuatan spiritual yang tak terlihat bentrok dengan keras, dan kepala Bei Bei dipaksa mundur sedikit sementara gerakan ke depannya terhenti. Namun, dia tidak terluka secara substansial. Dia juga tahu bagaimana menggunakan mata setan ungu, dan dia juga sangat akrab dengan kemampuan Huo Yu Hao. Bagaimana mungkin dia tidak siap untuk kepindahan tanda tangan adik laki-lakinya yang masih kecil? Namun, kekuatan kejutan spiritual Huo Yu Hao mengejutkan Bei Bei. Momentum ke depannya terhambat, tetapi furinya yang guntur belum berakhir. Cakar guntur naga miliknya telah tiba di hadapan Huo Yu Hao, dan kekuatan isap yang sangat besar telah menyebabkan Huo Yu Hao kehilangan sedikit keseimbangannya. Pengeluaran monumental selama pertempuran melawan binatang jiwa sebelum ini mulai menunjukkan Huo Yu Hao tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup, jadi kemampuan yang tangguh seperti Domain Ice Abadi dan Ice Empress Surat tidak bisa dipertanyakan. Eye of Destiny juga tidak dapat digunakan. Keterampilan jiwa ketiganya, Mass Enfeeblement, sangat kuat, tetapi itu adalah keterampilan jiwa 10.000 tahun, dan menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Dia terlihat sangat mulia dan spektakuler sebelumnya, tetapi tidak ada banyak keterampilan jiwa yang masih bisa dia gunakan pada saat ini. Huo Yu Hao menarik napas dalam-dalam, dan dia melebihi harapan semua orang ketika dia memutuskan untuk menerima pukulan ini. Memang, dia tidak menggunakan keterampilan jiwa untuk mempertahankan dirinya seperti dia meringkuk tubuhnya sebanyak yang dia bisa sebelum dia menerima serangan langsung dari cakar naga guntur. Bei Bei tidak bisa memperpanjang kendali atas keterampilan jiwa ini karena efek shock spiritual, jadi Huo Yu Hao hanya menerima pukulan langsung dari kekuatan asli guntur naga claw setelah diperkuat oleh guntur ganas. Cakar petir raksasa dengan cepat menutup dan menjebak tubuh Huo Yu Hao dalam genggaman. Penghalang jiwa Huo Yu Hao diaktifkan, tetapi segera hancur berkeping-keping, dan bahkan barang aslinya pecah. Tubuh Huo Yu Hao sendiri dalam kondisi yang mengerikan. Garis-garis petir melonjak ke seluruh tubuhnya, dan kristal-kristal es yang dibentuk oleh armor Empress-nya meledak menjadi lapisan kabut es yang merembes ke langit. Tubuhnya sendiri tidak tersengat listrik oleh sambaran petir, tetapi tubuhnya bergetar, berputar, dan berkerut saat ia jatuh ke tanah. Kekuatan serangan ini melakukan apa yang harus dilakukan, dan pertahanan Huo Yu Hao sepenuhnya diatasi. Heikaitu juga tidak bersenang-senang di sisi lain. Benteng alat jiwanya berhasil menahan Jiang Nanan, tetapi kemampuan defensif Su Sanxi juga membantunya. Pengeboman berulang kali berarti Su Sanxi dan Jiang Nanan tidak bisa maju, tetapi menggunakan alat jiwa benteng menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Su Sanxi melesat maju dengan Jiang Nanan di sela-sela serangan Heikaitu yang berselang, dan dia akhirnya menemukan kesempatan dan menabrak tubuh Heikaitu. Pilihan Heikaitu sedikit lucu. Dia menyadari bahwa dia akan hancur, jadi dia melepaskan penghalang jiwanya kelas 4 sementara dia menarik benteng alat jiwanya. Alat jiwanya sangat lemah,
dan jika perisai penyusuan Wu secara langsung berbenturan dengan mereka, sebagian besar dari mereka mungkin akan rusak. Bagaimana dia bisa membiarkan itu terjadi? Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah penilaian. Jiang Nanan akhirnya melompat ke dalam tindakan, dan ketika dia menginjak bahu Hekaitu mengangkat kedua tangannya ke udara untuk memberi tanda bahwa dia ingin menyerah. Ekspresi Xian Liner sedikit cemberut. Dia mengerti bahwa penilaian dadakannya tidak mencapai hasil terbaik. Tuan Jiwa adalah Tuan Jiwa, dan 7 monster Shrek adalah teman terbaik sejak awal, jadi mustahil bagi mereka untuk bertarung dengan semua yang mereka miliki. Namun, ini berarti bahwa dia belum melihat batas nyata Huo Yuhao dan Hekaitu. Apakah kamu baik-baik saja, saudara junior? Bei Bei dengan cepat datang sebelum Huo Yuhao dan ingin membantunya, tetapi Huo Yuhao membalik di tanah dan meluncurkan Dark Golden Terror Claw dengan tangan kanannya. Serangan ini tidak ditujukan pada Bei Bei, melainkan menyerang ke sisi lain. The Dark Golden Terror Claw meletus dengan gelombang raksasa cahaya emas gelap, dan cakar raksasa yang panjangnya 3 meter melonjak di langit dan dengan keras membanting ke tanah, meninggalkan 5 alur yang dalam. Kamu tidak bisa begitu ceroboh, kakak senior. Huo Yuhao tersenyum ketika dia berdiri. Meskipun dia tampak sangat tidak terurus dan celaka akibat sambaran petir, dia tidak tampak seperti terluka parah. Kemampuan defensif Ice Empress Armor masih relatif tangguh, dan Thunderous Dragon Claw yang tidak lagi di bawah kendali Bei Bei hanya bisa membuatnya mati rasa. Bei Bei tidak menindaklanjuti serangannya, jadi dia tidak terlalu terluka. Tentu saja, Huo Yuhao masih kalah dalam pertempuran. Jika Bei Bei menindaklanjuti dengan pemogokan lain, maka hidupnya akan berada dalam bahaya. Namun, dia menggunakan tindakan untuk memberitahu kakak seniornya bahwa dia tidak bisa gegabah tidak peduli apapun yang terjadi. Bei Bei mengenakan ekspresi takjub. Ini pasti versi lengkap dari Dark Golden Terror Claw. Kamu sangat beruntung, saudara junior. Bei Bei akrab dengan Dark Golden Terror Claw, karena ia menyukai tulang jiwa yang terkait dengan cakar. Dia selalu ingin melampirkan tulang jiwa lengan kanan yang cocok untuk dirinya sendiri, tetapi tidak mampu. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, kakak senior, ini adalah salah satu takeaway saya dari ekspedisi kami ke hutan bintang besar Do. Pengeluaran saya selama penilaian binatang buas sedikit terlalu besar. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda memiliki rasa keterampilan jiwa ketiga saya. Penilaian sudah berakhir. Meskipun itu sedikit antiklimaks, Xian Liner, Qian Duowo, dan Fan Yu masih mengagumi Huo Yuhao. Rencana tentara tertinggi telah lama disarankan, tetapi ini adalah percobaan pertama. Meskipun hasil penilaian sedikit di bawah ekspektasi, suasana hati Xian Liner masih cukup baik setelah dia mengerutkan kening sejenak. Tampilan Huo Yuhao tentang kecakapan yang lengkap dan kekuatan pertempuran yang kuat tidak diragukan lagi akan memiliki efek katalisator pada seluruh rencana soldier utama. Baiklah, kalian bertiga bisa kembali. Xian Liner berkata kepada Bei Bei dan 2 lainnya dengan ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya. Su Sanxi mencibir dan berkata, Din Xian, tentang mengurangi kesulitan penilaian halaman batin kita. Bagaimana menurutmu? Xian Liner membentak, kurangi apa? Apakah kalian memberikan segalanya? Anda menyebut ini penilaian. Itu jelas pertunjukan buatan untuk kita lihat. Enyahlah, dan jangan membuatku marah. Su Sanxi melirik Bei Bei, tapi Bei Bei sepertinya dia tidak melihat ekspresi Su Sanxi. Siapa yang akan memilih waktu seperti itu untuk mengundang penghinaan? Kita harus mengejar ketinggalan di malam hari ketika kita punya waktu, saudara junior. Bei Bei menyapa Huo Yuhao dan Hekaitu sebelum dia buru-buru pergi bersama Su Sanxi dan Jiang Nanan. Mulut Xian Liner berkedut dan dia berkata, kapan kamu punya waktu? Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya ketika rencana prajurit tertinggi telah resmi dimulai, kalian tidak akan lagi punya waktu untuk dirimu sendiri. Mulai sekarang, hidupmu akan sangat kaya. Dia sengaja menekankan kata terakhir,
dan baik Huo Yuhao dan He Kaitu bisa merasakan jantung mereka berdetak keluar dari dada mereka ketika mereka mendengarkan. Kenyataan membuktikan bahwa Xian Liner tidak berbohong. Setelah penilaian selesai, kedua dekan dan Fan Yu segera membawa mereka berdua kembali ke area pengujian alat jiwa. Mereka tidak memberi Huo Yuhao atau He Kaitu waktu untuk bermeditasi sehingga mereka dapat dengan cepat memulihkan kekuatan jiwa mereka, dan seorang guru baru muncul di hadapan mereka.